Halo, Mas dari ITB. Jadi pada video kali ini saya diberi kesempatan oleh BP Abdul untuk memberikan sedikit basic terkait bagaimana kita bisa melakukan ataupun mengidentifikasi terkait Power Auth Excel. Jadi harapannya dengan video ini teman-teman bakal lebih mengerti lagi bagaimana kita bisa melakukan optimasi dengan menggunakan software Excel untuk keperluan analisis data, hidrologi, dan sebagainya. Nah, adapun topik penjelasan yang akan saya bawakan pada video kali itu ada dua topik. Yang pertama terkait VLOOKUP, forecast, dan juga yang kedua terkait basic macro. Jadi kita langsung aja ke sheet yang pertama. Nah, jadi di sheet yang pertama ini saya akan ngejelasin terkait VLOOKUP dulu. Jadi datanya udah coba aku tulis biar cepat aja. Nah, jadi misalkan di sini kita memiliki data hujan terhadap return variable itu dan terhadap berbagai metode distribusi hujan ya gitu ya. Nah, jadi jadi ini ada output hujan desainnya ada dari Gumbel, normal, persen gitu. Nah, jadi VLOOKUP kan fungsinya buat eh, mencari nilai-nilai yang kita harapkan gitu ya, yang kita cari. Misalkan di sini saya single kriteria aja dulu ya. Jadi VLOOKUP gitu. Jadi di sini misalkan saya mau cari nilai return period 100 tahun untuk metode Gumbel kan berarti di tabel yang kedua ya, di kolom indeks 2. Gitu. Nah, jadi didapatlah untuk Gumbel itu dia nilainya 500. Terus 10, 300, itu untuk yang 10 tahun dia 300, untuk yang 5 dia 200 gitu. Nah, tapi ini kan konsepnya masih single kriteria. Jadi gimana caranya kita melakukan VLOOKUP terhadap multiple kriteria. Jadi kita mau cari 5 tahun dan dia metode Gumbel gitu ya. Nah, jadi caranya kita harus melakukan modifikasi sedikit terhadap bentuk tabelnya. Jadi ini salah satu metode aja sih, sebenarnya ada beberapa metode lain. Tapi aku coba kasih tahu yang paling simpelnya dulu aja. Jadi tabel ini aku modifikasi bentukannya jadi seperti ini, di mana mix up ini akan jadi tabel prefer kita untuk mencari nilainya. Di mana cara melakukan input tabel mix up ini gampang, teman-teman tinggal sama dengan ke return period 2 tahun, baru done gitu. Baru bikin tanda pemisah, baru terhadap, baru di dan lagi dan metode Gumbel gitu. Jadi bentukannya sama antara ini dengan ini. Oke. Nah, jadi yang kita lakukan itu sebenarnya kurang lebih sama aja ya kayak yang sebelumnya. Bedanya di sini kita VLOOKUP-nya, kita range-nya gini. Kita set yang ke 10 dulu, baru itu press logo dan, baru kolom pemisah, baru ke metode. Table array-nya kita kesini aja cukup. Baru kolom indeksnya yang nomor 2, baru ini false biar dia exact di situ. Nah, jadi untuk return period 10 tahun dan dia tuh normal, nilainya adalah 350. Misalkan kalau kita mau bikin 1000 dan ini metodenya Gumbel. Jadi dia ada di Gumbel 1000, nilainya adalah 600 gitu. Kalau misalkan metodenya persen juga sama 1000 persen 700. Oke. Nah, jadi ini untuk VLOOKUP, jadi konsepnya itu bisa dilakukan berbagai kriteria, jadi nggak satu kriteria aja. Nah, untuk berikutnya, paling mau aku jelasin itu terkait ini sih, terkait sistem forecast. Jadi kan kalau sistem forecast itu kan kurang lebih data yang teman-teman bakal punya untuk ini contoh di sistem waduk ya, jadi punya elevasi, punya tinggi air, atau tinggi genangan, terus punya volume, terus punya luas area. Nah, biasanya kalau kita mau melakukan identifikasi dengan forecast dan fungsi if, ini misalkan saya mau cari di elevasi 175, ini berapa nih si volumenya? Kan kalau basicnya gini ya, basicnya kita forecast ini, non YS-nya itu yang volume, baru XOS-nya ini.
dapat nilai sekitar segini gitu untuk si volumenya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau, kan ini nggak bisa otomatis ya, kalau misalkan aku ganti 185 gitu, angkanya kan harus kita geser-geser lagi nih. Si ininya, si volumenya juga sama. Nah, jadi untuk melakukan sistem otomatis itu sebenarnya bisa menggunakan fungsi if, tapi sebenarnya ini apa namanya, masih belum begitu optimal ya, tapi aku contohin aja. Misalkan, jadi contohnya misalkan nilai ini lebih besar dari yang ini, kemudian yang ini lebih kecil dari yang ini. Baru kalau dia benar, kita masukin fungsi forecast-nya di sini, nilai X, non YS yang ini, kemudian con XS-nya yang ini. Baru if lagi, N lagi, untuk kondisi ini lebih besar dari yang ini, dan yang ini lebih besar dari ini. Jadi kita multiple tinjauannya gitu. Lalu forecast XS yang ini, YS yang ini, sampai yang kalau misalkan di luar range ini dia error. Jadi kalau misalkan saya set di angka lebih dari 191, 200, dia akan error karena si data yang kita punya maksimalnya di 191 gitu. Kalau kita mau set ke angka lain di 186 juga bisa ya, di 189 bisa. Tapi yang jadi masalah kalau misalkan si data ini tuh banyak, misalkan saya punya data kayak gini ya. Tuh. Nah, otomatis kan kita harus melakukan fungsi if yang sebanyak data ini kan, jadi bikin lagi sampai ke 261,04, dan itu benar-benar cukup makan waktu gitu. Nah, jadi untuk ngeoptimasinya itu ada beberapa cara. Jadi salah satu metode yang bisa teman-teman gunakan itu bisa dengan kita gabungkan fungsi offset dan fungsi match gitu. Nah, jadi untuk script kodenya nggak akan saya jelasin secara rinci gitu ya. Jadi intinya dia akan meninjau si kolom yang ini terhadap si yang ini gitu. Jadi sebenarnya sama aja hasilnya, hasilnya bakal sama gitu. Soalnya emang basic functionnya itu di forecast, jadi harusnya hasilnya sama gitu untuk ngecek benar atau enggaknya. Nah, tapi bedanya kalau dengan ini kita bisa lebih fleksibel nih untuk angkanya. Kalau misalkan saya set di 250 ya, ya kan nggak bisa kebaca ya si angkanya, soalnya kan error gitu. Nah, kalau misalkan kita tambahkan data yang tadi, misalkan jadi yang kita lakukan tuh tinggal drag down aja si ininya, drag down ke bawah salah satu, misalkan ini, berarti kita tinggal paste ke sisanya, baru enter. Nah, jadi kita dapat sih forecast di 250. Jadi instan gitu. Kita nggak perlu nggak perlu ngeset fungsi if yang panjang. Jadi ini lebih fleksibel sih. Jadi cukup dengan script segini teman-teman bisa melakukan forecast terhadap berbagai banyak data gitu ya. Terus ini juga diganti juga sampai ke bawah. Oke. Sip. Kalau misalkan mau lebih, misalkan 300, dia kan error. Soalnya memang data maksimum kita itu ada di 261. Kayak gitu untuk forecast dan juga untuk VLOOKUP. Mungkin untuk yang page 1 ini udah done gitu ya. Sekarang kita ke basic makro. Nah, jadi di basic makro ini teman-teman bisa melakukan beberapa cara ya, atau beberapa hal gitu. Jadi yang pertama akan saya contohkan itu misalkan kita punya data hujan dari pus air. Oke, saya copy dulu datanya. Oke, data dari pus air. Misalkan gini ya, dari pus air ya. Ini dan dia terjadi di tahun 2005. Jadi let's say kita copy dulu tanggalnya ini. Jadi ini dari 2005 sampai akhir tahun gitu, untuk ngecek aja apakah nanti benar gitu ya. Soalnya kan tujuan kita kan harus ini ya, melakukan pemindahan data, jadi dari bentukannya gini misalkan ya. Kita tuh harus memindahin si datanya satu-satu ya, bentukannya ke drag down gitu kan, itu cukup memakan waktu gitu.
Nah, jadi teman-teman bisa mempersingkat waktu dengan menggunakan makro gitu. Nah, jadi caranya, biasanya kalau saya sih saya kasih space 1 gini dulu. Jadi satu kolom kosong, baru data yang akan kita cut gitu. Baru jangan lupa klik data, view, baru record makro, misalkan namanya adalah pindah data, baru misalkan shortcutnya Ctrl Q gitu ya, baru hit OK. Oh udah deh. Oke, misalkan Ctrl Q ya, Ctrl T, pindah data. Nah, jadi jangan lupa juga dicentang ya user reference-nya. Baru teman-teman tinggal bisa mainin keyboardnya aja. Jadi misalkan saya ke kontrol panah kanan, kemudian kontrol shift down, kontrol X, kontrol panah kiri, kontrol panah ke bawah, kemudian panah sekali, dan kontrol V, baru balik lagi ke atas. Gitu. Baru teman-teman bisa matiin makronya, stop recording. Baru tinggal masukin shortcut yang tadi ya, Ctrl T kalau salah. Jadi tinggal di pindah-pindahin aja datanya. Nah, untuk mengecek apakah benar atau enggak, kita pindahin datanya ke sini. Dan kita cek apakah di akhir tahun dia terpenuhi semua datanya gitu. Dan ternyata ini terpenuhi semua, jadi proses pemindahan itu berhasil gitu. Jadi ini bakal membantu pekerjaan teman-teman gitu. Kalau teman-teman ngolah data 20 tahun, 30 tahun, dan data yang banyak gitu ya. Jadi ini metodenya cukup membantu gitu untuk makro simple. Nah, kemudian untuk makro yang lain, teman-teman bisa ini sih menggabungkan makro dengan fitur goal-seek. Jadi misalkan saya punya data seperti ini, misalkan saya punya data penampang saluran gitu ya, dengan luasnya begini, dan saya tidak tahu nilai V itu, jadi asumsikan ini 0 semua kali. Nah, baru semuanya ini mau ditargetin ke 15 meter kubik per second, jadi saya butuh kecepatan itu berapa gitu ya misalkan. Nah, jadi caranya cukup mudah gitu, jadi tinggal lagi-lagi record makro lagi, misalkan kita goal seek namanya, kemudian ini tuh Ctrl I misalkan. Oke, nah baru teman-teman tinggal ke data, motif analysis, goal seek, set ke value 15, dan merubah sel yang ini. Hit OK, baru panah ke bawah. Baru tinggal view, di stop lagi makronya. Nah, kemudian tinggal hit button yang tadi, Ctrl Y, sampai beres semua, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa mengkombinasikan makro dengan goal seek gitu. Oke, jadi untuk makro berikutnya itu adalah makro dengan solver. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan beberapa solve ya. Jadi di sini saya kasusnya misalkan ada 3 lokasi di Jakarta, Bandung, Argentina gitu, dengan lokasinya ini masing-masing memiliki saluran dengan kapasitasnya 5, 10, 15 gitu. Kemudian di sini kita mempunyai nilai inisial si kecepatan aliran sekitar 50, dengan kita mempunyai nilai debit segini gitu. Padahal dengan debit desain kita itu adalah 150. Jadi gimana caranya kita mengubah si nilai V-nya ini dengan misalnya prinsip sama, jadi maksimum itu adalah di 150 untuk si debit desainnya. Jadi misalnya kita mencari kecepatan maksimum yang diizinkan di saluran ini gitu. Nah, jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan, jadi seperti biasa ke makro lagi, kita record misalkan namanya solver case. Untuk shortcut key-nya saya set ke Ctrl D, baru hit OK. Baru kita ke data seperti biasa, solver. Jangan lupa di reset dulu. Baru kita set objektifnya di P8, baru max-nya itu di ya setnya ke maksimum, soalnya kita kan setnya itu untuk maksimum ya. Baru untuk variabel yang kita ubah itu adalah si kecepatan, kemudian constraint-nya si luas penampang dan kecepatan itu nilainya harus lebih dari 0, dan si nilai debitnya itu harus lebih kurang atau sama dengan si desain kita ya, yakni 150. Baru kita OK, baru kita solve. Nah, baru kita OK di sini, dan dia udah berubah ya ke 150 ke debit desainnya gitu.
baru jangan lupa kita stop. Nah, baru kita coba ulangin lagi ya, kita Ctrl D. Nah, di sini pasti teman-teman bakal menemukan error seperti ini. Ini alasannya karena si Microsoft Visual Basic itu belum dimasuki fitur solver. Jadi caranya itu adalah klik run. Ya, jadi teman-teman diperbesarin dulu aja Windows-nya. Jadi masalah di sini ya, kita nggak bisa yang namanya memasukkan si solvernya. Jadi di stop dulu biasa, di reset dulu, baru klik tools, reference, baru dicentang solvernya di sini, baru hit OK, baru kita save, kita close. Nah, kalau kita Ctrl D lagi, tuh, dia udah bisa ya si function makronya. Udah berubah ke 150. Nah, jadi sekarang pertanyaannya gimana caranya kita membuat si fungsinya itu naik ke atas gitu. Jadi otomatis naik ke atas. Dan kalau teman-teman lihat kan, kalau saya klik Ctrl D, baru si solver resultnya keluar, itu harus di OK-in dulu ya gitu ya. Nah, jadi caranya kita harus mengedit, ini cukup kompleks itu, jadi di makro, view macros, baru kita ke solver case, baru diedit. Nah, di sini ini script yang makro yang barusan yang kita ini ya, yang kita bikin gitu. So kan namanya kan solver case. Ya, jadi kita harus edit di sini gitu teman-teman. Jadi yang pertama, biar kita tidak perlu melakukan OK secara manual, jadi di sini kita bisa melakukan beberapa kode, insert kode di sini di solver solve, kita space, baru type user finish, baru ini true. Gitu. Oke. Nah, berikutnya kita harus ngedit lagi gimana caranya dia bisa sampai nge-solve si nilai O, si nilai O 5 gitu ya. Nah, jadi caranya kita tinggal copy paste saja kode yang awal yang kita bikin, inisial kodenya. Kita paste 3 kali, 1, dah 3 kali gitu ya. Dimana untuk yang ini, kita tinggal ngubah nih. Kan awalnya kan kita nge-solve-nya di P8, berarti kita sekarang nge-solve-nya di P7 gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal melakukan adjust di sini aja. Sebenarnya bisa di ini sih, di mark, baru Ctrl H, kita ngubah 8 jadi 7, replace all. Oke, sama halnya di sini juga. Kalau di sini kan yang 7 udah ya, berarti tinggal yang 250, di mana di row 6 gitu deh. Sama di Ctrl H aja, kita ubah 8 jadi 6. Replace all, oke. Dicek lagi, udah semua ya kayaknya ya. Oke, jangan lupa di save. Sip. Nah, jadi misalkan saya set ke 50 lagi semuanya, baru saya stop lagi ya, pencet Ctrl D tadi, dan dia akan otomatis berubah ya ke 150 semua gitu. Nah, jadi mungkin ini saja yang bisa saya share ke teman-teman. Barangkali ya, ini hanya ilmu basic aja yang akan bermanfaat buat teman-teman ketika nanti mengolah data yang skalanya cukup besar gitu ya, terutama data berbasis hidrologi. Seperti itu, sekian dari saya, terima kasih.